Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Agjem. Dengan siapa saya berbicara? Sore dok, saya Ani. Saya panggil Mbak Ani atau Bu Ani ya? Ani aja dok. Baik Ani, saya lengkapi dulu ya data-datanya. Tidak usah khawatir, data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaan kita nanti terjamin kerahasiaannya. Iya dok. Usianya berapa ya? 25 tahun. Alamatnya di mana? Surabaya. Sukunya? Jawa. Agamanya apa? Islam. Kalau untuk pendidikannya? S1 ekonomi dok. Ya maaf ya sebelumnya, untuk pekerjaannya apa? Saya nggak bekerja dok, karena di PHK 6 bulan yang lalu. Oh ya, untuk status pernikahannya? Saya belum menikah sih. Oh, untuk status keluarganya, Ani ini anak keberapa ya? Anak kedua dari 3 bersaudara dok. Ya. Baik Ani, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya dok, saya sering tiba-tiba merasa sesak, terus seperti tercekik, mudah terbangun tengah malam. Nah, tiba-tiba keringat dingin dan jantung saya itu kayak berdebar-debar seperti mau copot rasanya dok. Saya juga beberapa kali ke UGD dok, namun setelah diperiksa oleh dokter di sana, dinyatakan semuanya baik. Saya juga sudah direkam jantung dan hasilnya juga baik. Kata dokter di UGD, saya mengalami kecemasan dok, faktor pikiran saja. Padahal saya tidak merasa kepikiran sesuatu. Terus saya kemudian diarahkan berobat ke Polijiwan. Saya ini kenapa ya dok? Ya Ani, sejak kapan mengalami ini? Sejak sekitar 2 bulan yang lalu dok. Saya sampai stres dan takut jika harinya menjelang malam. Takut tiba-tiba terbangun kembali, terus merasa sesak dan berdebar seperti sebelumnya dok. Akhirnya saya hanya tidur sekitar 2-3 jam semalaman. Baik, ada masalah apa 2 bulan yang lalu Ani? Apakah memang ada suatu terjadi yang mungkin jadi bahan pikiran seperti yang disampaikan oleh dokter yang di UGD tadi? Gak ada masalah apapun menurut saya dok. Memang saya saat ini sedang dalam upaya mencari kerja lagi dok. Nah, tapi menurut saya hal tersebut tidak sampai membuat saya kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan saya yang dulu. Jika ditanya apa yang jadi bahan pikiran saya saat ini, ya kesehatan saya ini dok yang jadi bahan pikiran saya. Baik Ani, saat ini tinggal dengan siapa ya? Dengan orang tua dan adik dok. Bagaimana hubungan Ani dengan ayah dan ibu? Hubungan dengan orang tua insya Allah baik dok. Hanya saja memang mereka sepertinya sumpah lihat saya banyak di rumah, terutama ibu saya dok. Saya diharapkan itu bisa segera dapat pekerjaan lagi. Jadi ibu sering mengomel terutama jika melihat saya bangun kesiangan. Ibu sering memarahi saya begitu tahu saya baru tidur di jam 2 sampai 3 pagi dok. Ibu tidak mau tahu alasan mengapa saya tidur demikian larut. Oh begitu. Ibu bilang bagaimana saat mengomeli Ani? Sumpahnya ibu itu yang seperti apa? Nah, ibu saya tuh mengatakan saya sakit karena ulah saya sendiri. Saya tidak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya bisa di PHK 5 bulan yang lalu dok. Ibu selalu membandingkan saya dengan kakak saya yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun karir kakak terus bagus dok. Bahkan dengan adik saya pun. Dia dianggap lebih baik dari saya dan saya perlu mencontoh adik. Hal ini kadang membuat saya kesal dok. Begitu ya. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian Ani? Mungkin karena sampai merepotkan keluarga karena harus mengantar saya beberapa kali ke UGD ya dok. Jadi dalam seminggu ini sudah 3 kali saya ke UGD tengah malam dok. Terakhir tadi malam. Saya ngerasa tidak ada yang bisa mengerti saya. Saya pun tidak menginginkan mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat ke sini dok. Saya malah dibilang pintar membuang uang, yang bisa menyembuhkan diri saya adalah saya sendiri. Terus kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya tidak akan ke sini dok. Dan saya tidak berpura-pura dengan apa yang saya rasakan. Oh baik begitu. Saya turut empati ya mendengarnya Ani. Kalau sikap ayah bagaimana? Ayah biasa aja dok, tidak banyak bicara. Ibu yang cenderung dominan di rumah. Kadang saya kasihan dengan ayah. Sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke
Baik, kalau hubungan dengan adik-adik gimana? Biasa aja sih dok, kita tidak terlalu dekat. Dia termasuk orang yang mandiri sih dok. Saya tidak pernah mencampuri urusannya, dan dia juga jarang komunikasi dengan saya walau kamar kita bersebelahan. Dia juga sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang kurang suka dengan pacarnya dok, kurang tahu sopan santun. Kalau Ani sendiri sudah punya pacar belum? Atau dulu pernah pacaran? Saat ini nggak punya pacar dok, dulu pernah pacaran. Kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini yang akhirnya membuat ibu menyalahkan saya. Ibu sudah melarang saya berpacaran dengannya, namun tidak dihiraukan. Saya tetap jalan bersama. Terus memang kita beda keyakinan dok. Dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Hmm, baik. Sudah berapa lama bersama dia, Ani? Dan sudah sampai seberapa dekat hubungan kalian? Sudah kenal sekitar 2 tahun dok, tapi baru benar-benar jadian itu sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Ya dok, kita sudah cukup dekat, bahkan pernah berhubungan intim. Ada rasa kecewa, ada rasa kekecewaan yang berat saat putus, Ani? Iya sih dok, terutama di awal-awal putus. Apalagi saya sudah menyerahkan keperawanan saya padanya. Nah, kita sempat mencoba jadi lagi, namun Sipong tidak mendukung. Saya sempat berkepikiran akan masih ada yang mau menerima saya karena saya sudah tidak perawan. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Kenapa sampai mau melakukan hal itu? Padahal kami belum menikah. Tapi hal itu udah berlalu sih dok. Saya berusaha untuk melupakannya dan move on. Baik, waktu itu apa penyebabnya sampai putus, Ani? Dan apakah memang sampai berdampak pada pekerjaan Ani? Dia lebih memilih mendengarkan orang tuanya dok. Berdampak langsung sebenarnya sih tidak. Perusahaan memang agak goyang sejak awal pandemi ini. Nah, akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK. Awalnya work from home, lalu akhirnya benar-benar dirumahkan dan di PHK. Selain itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor ini berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah, namun beda dengan pemikiran ibu saya. Ibu saya beranggapan kalau saya di PHK itu karena saya ketahuan berpacaran dengan supervisor saya, dok. Baik, selain ada gangguan tidur, apa ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana dengan nafsu makan Ani? Ada dok, saya jadi mudah lupa. Terus ibu sering mengatakan saya lemot, kalau diajak ngomong sering lupa dok. Kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu. Terus setiap saya sedang membaca artikel lowongan kerja dan sebagainya, itu sering tidak tuntas karena sebentar saja saya lupa dan mudah lelah. Akhirnya berhenti membaca. Untuk nafsu makan sih biasa aja ya, saya memang tidak banyak makan. Tapi akhir-akhir ini lebih berkurang sih memang porsi makannya. Saya sering browsing kalau banyak makanan yang bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Saya jadi takut makan sembarangan dok. Baik, bagaimana dengan hobi atau kebiasaan yang menyenangkan? Apakah memiliki hobi Ani? Masih dilakukan hobi sampai sekarang? Saya hobinya jalan-jalan dok. Ini juga membuat saya stres mungkin. Karena selama pandemi ini saya jadi tidak bisa kemana-mana. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya deh. Masa karena stres pikiran bisa sampai menimbulkan hal-hal seperti yang saya rasakan ini dok? Baik, jika memang secara fisik sudah diperiksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan berkaitan dengan faktor psikis Ani. Betul, dari pikiran bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan Ani. Ani sebelumnya apakah memang pencemas? Bagaimana meresponnya jika berhadapan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman? Iya sih dok, saya memang pencemas. Orang-orang di sekitar saya tuh sering tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Mereka rasanya terlalu santai. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok. Makin menunda pekerjaan, makin tidak tenang kepala saya. Nah, semakin menunda pekerjaan, semakin tidak tenang saya dok. Kepala saya sering pusing dan perut saya mual jika saya sedang stres. Bahkan sering kesemutan saya dok. Saya sering mengimbangi rasa stres saya itu dengan mendengarkan musik. Kepala sering pusing dan mual
Jika sedang stres, sudah dialami sejak kapan Ani? Bersamaan 2 bulan ini atau sebelumnya? Kalau itu udah lama dok, sekitar 7 tahunan sejak saya kelas 3 SMA. Baik, selain dengan mendengarkan musik, apa lagi yang dilakukan untuk mengatasinya? Paling saya keluar jalan-jalan, namun itu pun sesudah saya menyelesaikan urusan saya. Saya tidak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai, bahkan sampai tidak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan saya pun sering dok. Saya dulu sering bawa pulang kerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada rewardnya juga. Baik, pernahkah ada pikiran sumpah karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa putus asa? Sering dok, saya beberapa kali bahkan rasanya ingin mati saja karena tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai saya. Saya capek dok, tapi saya takut mati. Baik, pernah sampai ada terngiang di telinga suara yang menghakimi atau menjelek-jelekan Ani enggak? Terngiang lebih di pikiran dok, saya sering teringat omongan mereka. Omongan siapa Ani? Bagaimana omongannya? Ibu saya, kakak saya, teman-teman saya, dan masih banyak lagi. Mereka mengatakan kalau saya itu tidak mampu melakukan ini dan itu, padahal saya sudah benar-benar melakukan semua tugas saya. Terus sudah saya selesaikan sebelum deadline juga. Nah, semua masalah saya hingga saya benar-benar di PHK, semua itu karena saya tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan-perkataan itu muncul keringat dingin, pusing, berdebar-debar, dan akhirnya lemas dok. Saya jadi makin tidak bisa berbuat banyak hal. Baik, apakah dalam keluarga ada yang mengalami Ani seperti ini atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya, misalkan mengurung diri, marah-marah tanpa sebab, dan sebagainya? Ibu saya itu termasuk pencemas juga dok, sering marah-marah di rumah. Baik, dari yang Ani sampaikan tadi, mulai dari sering berdebar, sesak, lemas, rasanya akan mati, dan yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan, ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, pusing, mual, terutama jika memikirkan banyak hal. Ini merupakan gejala yang mengarah ke gangguan panik ya Ani, dan gangguan kecemasan Ani. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana dok? Saya akan memberikan resep obat ya. Ini obat untuk mengatasi kecemasannya. Nanti kontrol kembali sebelum obatnya habis. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Apa nanti saya akan ketergantungan dok? Bagaimana dengan efek sampingnya? Selama masih dalam pengawasan dokter, aman Ani. Bedakan ya antara ketergantungan dan kebutuhan. Kalau memang perlu obatnya dan tidak dapat obat, malah kasihan nanti terganggu aktivitasnya sepanjang hari. Baik dok, apalagi yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan saya yang tiba-tiba muncul dok? Apa saya perlu ke UGD lagi? Lakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti dirilah dengan hal yang positif. Berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Semua pasti baik-baik saja. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Ani, semoga lekas membaik keadaannya ya. Selamat sore.